wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, di mana hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang pada mata pelajaran matematika. Nah, untuk volume bangun ruang ini hari ini kita akan mempelajari dua bagian ya, yaitu yang pertama volume tabung ya, ada pada halaman 97 ya, dan ada juga volume prisma tegak segitiga kita pelajari. Baik, kita langsung saja anak-anak yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu volume tabung. Nah, ini volume seperti volume tabung ini termasuk volume bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Apa yang dimaksud dengan bangun ruang sisi lengkung? Kita lihat. Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki bagian berupa lengkungan. Contoh bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama itu bola, kemudian tabung, kemudian kerucut ya. Kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita, apa saja bentuknya? Contoh kaleng biskuit ya, jenis kaleng-kaleng lainnya ya, kaleng makanan, tabungan dan lain-lain celengan ya. Kemudian ada juga bola ya. Kemudian ada tumpeng. Nah, itu adalah contoh-contoh bangun sisi lengkung ya. Kita lanjut, ada lagi contoh lain. Ini celengan, tandon air, kemudian tempat es atau gelas ya. Kemudian untuk bentuk kerucut, es krim. Kemudian ada tabung, ini beduk. Kemudian ada kon ya, kon. Nah, ini bentuk kerucut. Masih ingat apa saja unsur-unsur tabung? Nah, apa saja unsur-unsur tabung? Kita lihat ya, unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung yang pertama memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi atas ya, selimut tabung, kemudian sisi bawah. Nah, sisi bawah bagian ini selimut tabung yang mengelilingi tabung tersebut. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Jaring-jaring tabung minggu lalu sudah Bapak sampaikan bagaimana bentuk jari-jari tabung. Nah, kita lihat tabung jika dibuka menjadi bangun datar maka bentuk jari-jarinya seperti ini. Kemudian di sini kita lihat bentuk dari penutup tabung adalah lingkaran. Kemudian di bawahnya juga berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita lihat bagian selimut tabung ya. Selimut tabung berbentuk persegi panjang ya. Nih, jaring-jaring. Bas, kita lanjut. Berdasarkan jaring-jaring tabung tersebut, maka diketahui bahwa bagian alas tabung berbentuk lingkaran. Kemudian bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang, sedangkan bagian atas tabung berbentuk lingkaran. Bagian alas dan atas merupakan 2 lingkaran yang kongruen, artinya sama ya. Kongruen itu artinya sama lebarnya. Nah, sekarang kita coba menghitung luas permukaan tabung. Nah, bagaimana caranya? Luas permukaan tabung sama dengan luas jaring-jaring ya. Nih, berarti luas lingkaran 1 ditambah luas lingkaran 2 ditambah luas persegi panjang. Begitu cara menghitungnya. Jadi kalau untuk luas lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat. Sedangkan luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar ya. Jadi P merupakan keliling lingkaran dan L merupakan tinggi tabung, sehingga panjang kali lebar sama dengan 2 PR kali T ya, seperti itu. Nah,
seluas lingkaran. Nah, luas lingkaran yang di bawah ya itu pi r pangkat 2 ya. Kita lanjut. Ingat bahwa alas dan tutup adalah lingkaran yang kongruen atau sama, sehingga luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung ya. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk rumus seperti ini. 2 pi r pangkat 2, pi r pangkat 2 ini artinya luas lingkaran ya, ditambah 2 pi r kali tinggi ya, atau sama dengan 2 pi r kali r tambah t ya. Oke, kita lanjut contoh soal. Nah, kita lihat contoh soal sekarang. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Pertama, diketahui jari-jari sama dengan 14 cm ya. Kemudian tingginya 10 cm. Ditanya luas permukaan. Nah, sekarang kita coba jawab. Luas permukaan sebelumnya kita lihat di sini. Ini rumus dari luas permukaan tabung. 2 pi r buka kurung r tambah t. Maka kita gunakan cara tersebut. 2 pi r kali r tambah t. Nah, kita lihat 2, kita tulis 2 kali, karena ini r-nya adalah 14, artinya kelipatan 7, maka di sini 22/7 dikali r adalah 14, maka di sini kita tulis 14. Kemudian dikali lagi r tambah t, artinya 14 tambah 10, r-nya 14, t-nya 10. Lalu setelah itu kita coba hitung ya. Yang pertama 2 kali 22/7. Kita lihat 22/7 ini bisa kita coret angka 7. Kita coret angka 7 ini, kemudian 7 bagi 7 dapat 1. Kemudian 14 bagi 7 dapat 2. Nah, kita rubah di sini. Karena ini pembagiannya menjadi 7 bagi 7 dapat 1, maka 22 tidak berubah. Cuma 7-nya hilang karena bagi 1 kan. Kemudian 14 bagi 7 dapat 2, kita tulis di sini. Baru kalikan 24. Nah, sekarang 2 kali 22 kali 2 kali 24. 2 kali 22 sama dengan 44. Kali 2 kali 24. 44 kali 2 sama dengan 88. Kali 24 sama dengan 2112 cm persegi. Ini mohon maaf tadi kurang Bapak tulis cm persegi, harusnya di sini ada cm persegi seperti itu. Nah, itu adalah cara untuk mencari luas permukaan tabung. Sekarang kita lanjut menghitung volume tabung. Untuk menghitung volume tabung adalah dengan mengalihkan luas alas dan tinggi. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka volume tabung sama dengan pi r kuadrat dikali T. Kita lanjut ke latihan soal ya. Kita lihat latihan soal berikut ini. Berapakah volume tabung dengan jari-jari alas 7 cm dan tinggi 14 cm? Diketahui, nah kita lakukan operasi itu seperti ini. Kita identifikasi dulu. Diketahui jari-jari adalah 7 cm, kemudian tinggi 14 cm. Ditanyanya adalah volume. Nah, jawabannya adalah kita ingat tadi. Rumus volume tabung adalah pi r pangkat 2 kali T. Pi di sini nilainya adalah 22/7 karena R adalah kelipatan 7. Maka pi sama dengan 22/7
dikali R pangkat 2 yaitu 7 kali 7 ya, dikali T sama dengan 14. Maka 22/7 kali 7 ini kita bisa coret. 7 bagi 7 dapat 1, artinya 22/1. 7 bagi 7 dapat 1, di sini tetap 1. Maka ini kita buang ya. 22 langsung kita buat di sini 22 kali 7 kali 14. Hasilnya kalau kita kalikan adalah 2156 cm3 ya. Nah, Bapak kira cukup jelas ya untuk tabung ya. Sekarang kita akan masuk ke volume prisma tegak segitiga ya. Apa itu prisma segitiga? Nah, kita lihat. Prisma segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi, memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang identik atau sebangun dan sejajar. Perhatikan yang ini ya, sama bentuknya dengan bagian bawahnya. Berbentuk segitiga dan sisi-sisi tegak berbentuk segi 4. Serta rusuk tegak yang saling sejajar. Rusuk ini sejajar dengan 3 rusuk lainnya. Kemudian rusuk bagian atas sejajar dengan rusuk bagian alas ya. Adapun unsur-unsur dalam prisma segitiga itu terdapat 3 unsur utama, yaitu titik sudut, rusuk, bidang sisi. Kita lihat titik sudut di sini ya. Ini titik sudut, kemudian rusuk ya. Sisinya ada 3, sisi atas, sisi bawah, dan sisi samping kiri kanan ya ini. Nah, sisi tegaknya ini ada 3 ya. Kemudian sisi atasnya ada 1, sisi bawah ada 1. Jadi total sisi ada 5 ya. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur dalam prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Kita lihat unsurnya. 6 titik sudut terdiri dari A, B, C, D, E, F. Kemudian ada 9 rusuk. Ada rusuk AC, AB, BC ya. Ini boleh dibolak-balik nama rusuknya ya. Kemudian AD, CF, BE, kemudian DE, FE, DE. Nah, ini disebut rusuk ya bagian-bagian ini. Kemudian 5 bidang sisi. 1 bidang atas, 1 bidang bawah, 1 bidang depan, bidang sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Bisa disebut namanya seperti ini. Sisi alas ABC ini berarti bagian ini. Kemudian sisi atas DEF, bagian DEF ini disebut sisi DEF. Kemudian sisi tegaknya ABED, ABED bagian depan. Kemudian CBEF bagian belakang kanan. Kemudian ACFD bagian belakang kiri ya. Kita lanjut. Jaring-jaring prisma segitiga itu bentuknya seperti ini. Kita lihat ada berapa jenis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis di sini jaring-jaring segitiga yang bisa kita perlihatkan ya. Ini bentuk jaring-jaringnya. Nah, bagaimana rumus prisma tegak segitiga? Prisma segitiga ini ada 2 rumus ya, yaitu rumus luas permukaan yang pertama, kemudian rumus volume. Nah, untuk rumus luas permukaan itu sendiri itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi, atau alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah keliling alas kali tinggi ya. Kemudian untuk volume itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi, atau alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2 kemudian dikali tinggi prisma. Bagaimana contohnya? Kita lihat contoh soal sebuah kaca prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku memiliki sisi yang panjangnya 10 cm, kemudian 24 cm, kemudian 26 cm. Sedangkan tinggi prisma adalah 40 cm. Hitunglah volume dan luas permukaannya.
Untuk menghitung volume, rumusnya tadi adalah luas alas kali tinggi, atau alas, kita balik, atau alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2. Nah, alas segitiga dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga, ya. Alas segitiga dikali tinggi segitiga, kemudian dikali tinggi prisma. Pertama, alas segitiga dikali tinggi segitiga kita bagi 2. Maka 24 kali 10 hasilnya adalah 240. Dibagi 2 hasilnya 120. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma, yaitu 40. 120 kali 40 sama dengan 4800 cm3. Ingat, hati-hati, ini bisa membuat salah, ya, satuan. Kadang-kadang kita karena tidak ingat, di sini kita pasang cm pangkat 2, itu artinya cm persegi, berbeda dengan volume. Kalau untuk volume harus pangkat 3, ya. Lanjut, untuk luas permukaan. Luas permukaan rumusnya tadi adalah 2 kali luas alas ditambah tinggi kali keliling alas. Nah, 2 kita kalikan dengan luas alasnya adalah 120, kemudian dikali tinggi prisma yaitu 40, kali lagi dengan keliling alas tadi, ya. Keliling alas adalah 60. Oleh karena itu hasilnya 2 kali 120 240, 40 kali 60 2400. Kemudian setelah dijumlahkan hasilnya adalah 2640 cm kuadrat, ya. 2640 meter persegi kalau kita baca, ya, seperti itu. Nah, itu untuk volume prisma tegak segitiga. Nah, prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Kita lihat contohnya. Ada teropong binokuler nih, di bagian prismanya ini ada prisma tegak segitiga, ya. Kemudian bungkus kemasan makanan, contohnya ini, ya, yang coklat biasanya kita kalau beli di toko-toko, ya. Kemudian atap perkemahan atau atap rumah, ya. Kemudian potongan kue seperti ini bentuknya prisma. Jelas, ya? Oke, mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Untuk tugas nanti akan Bapak kirim melalui WA, ya, untuk tugasnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.